Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Instrumentasi RA dengan judul pendingin mini dengan menggunakan peltier. Jadi di sini tuh kami terdiri dari 5 orang anggota kelompok. Itu ada saya sendiri, Rizka Malia Rahab, di sebelah saya ada Rafli Ardi Pratama, terus ada saudara Hardi Futapea, terus saudari Melvini Tamba, dan yang terakhir ada teman saya Esther Junlai Laia. Oke, jadi cara kerja dari pendingin mini kami yang pertama itu dari stop kontak lalu ke power supply. Nah, di power supply ini itu akan mengkonversi arus AC menjadi DC. Oke, lalu setelah itu dari power supply akan mengantarkan daya paralel ke kipas dan ke peltier. Nah, jadi peltier itu memiliki dua sisi, ada sisi panas dan sisi dingin. Nah, fungsi kipas yang ada di sini itu untuk mendinginkan sisi panas dari peltiernya. Oke, lalu setelah itu dari peltier akan menuju ke heatsink dan lalu dari heatsink akan menuju ke wadah kaleng yang ada di pendingin mini kami. Nah, heatsink yang kami gunakan itu untuk menghantarkan dingin yang ada pada peltier dan sisi dingin peltier ke wadah yang ada pada percobaan kami seperti yang ada di dalam sini. Oke, selanjutnya jadi secara singkat cara kerja dari alat kami itu yang pertama dari stop kontak lalu ke power supply, lalu dari power supply ke kipas dan peltier, lalu dari peltier ke heatsink, dan dari heatsink baru ke wadah kaleng yang ada di dalam pendingin mini kami. Baik, selanjutnya kami akan melakukan pengukuran pada pendingin mini kami pada suhu awal dari air di dalam wadah pendingin mini kami, yaitu berada pada 30 derajat Celcius. Lalu setelah kami menunggu selama 30 menit dalam wadah, kami biarkan 30 menit, lalu kami mengukur kembali suhu air yang ada di dalam wadah pendingin kami. Nah, didapatlah hasil akhir dari air yang ada di dalam wadah pendingin mini kami, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan penurunan suhu yang terjadi pada pendingin mini kami yaitu sebesar 10 derajat Celcius. Dari 30 derajat Celcius turun ke 20 derajat Celcius. Semuanya, perkenalkan nama saya Hardi Futapea. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk codingan dan tampilan IoT dari kelompok kami. Inilah bentuk IoT, tapi sebelum saya melanjutkan ke bagian ini, saya akan menjelaskan dulu bentuk codingan kami. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan adalah Arduino IoT Cloud, supaya saya lebih bisa menggunakannya untuk bagian IoT daripada menggunakan aplikasi Arduino sendiri yang sedikit rumit untuk membuat IoT-nya. Nah, Arduino juga mempunyai aplikasi web, yaitu Arduino IoT Cloud, yang dapat membantu saya mengaplikasikan bentuk IoT dari kulkas kami. Nah, codingannya mari kita mulai dari baris pertama, ada include thingsproperty.h. Nah, ini bukan library tertentu, tapi merupakan library dari bagian dari fitur Arduino IoT Cloud. Sini kita bisa lihat apa saja yang ada dalam things properties. Nah, di sini saya telah memasukkan deklarasi dari ADC value dan suhu yang nantinya akan saya masukkan ke dalam tampilan IoT saya. Bisa dilihat dalam deklarasi suhu ini, lalu kita lihat penempatannya di sini. Artinya deklarasi suhu saya ini sudah saya deklarasikan secara global, jadi akan terbaca nantinya. Dan di sini sudah ada konsep device login name, SSID pass, device key, sama dengan secret SSD, secret pass, secret device key. Nah, ini ada di bagian secret yang sebelah sini. Nah, secret pass
Nah, bagian sini nanti masuk sini. Jadi ini untuk bagian mengkoneksi jaringan yang akan kita gunakan, wifi yang akan kita gunakan. Nah, balik ke codingan awal. Di situ tadi di bagian text properties saya sudah mendeklarasikan secara global variabel yang akan saya tampilkan di bagian IoT. Lalu memberitahu jaringan apa yang akan saya gunakan, seperti wifi, device apa, ada tadi secret device key, lalu password dari wifi saya. Nah, masuk ini baris ketiga sampai ke 35 merupakan isi dari text property. Saya masukkan ke sini supaya tetap ingat, nggak perlu pindah-pindah, nggak perlu pindah ke window untuk melihat apa aja sih yang udah saya lakukan di situ. Lalu kita masuk ke line 39, ada integer in1 sampai dengan 36. Itu saya menginisialisasi, mendeklarasi bahwa pin 36 itu akan saya pakai dengan nama nantinya an in1, an input 1, analog input 1 maksudnya. Ada voltase, saya deklarasikan secara global sini, ya kenapa tidak. Lalu ada fetch setup, serial begin, saya mulai dari 115.200. Lalu ada delay. Untuk delay bagian setup ini merupakan hal yang langsung diberikan dari Arduino IT Cloud-nya, jadi kayak codingan default awal dari Arduino IT Cloud-nya. Sebenarnya tidak perlu, tapi saya masukkan aja. This delay give the chance to wait for a serial monitor without blocking if none is found. Ini untuk ke bagian serial monitor nanti. Nah, saya menggunakan analog read resolution. Di sini saya menggunakan ESP32. ESP32 memiliki beberapa pin ADC, analog to digital converter. Tidak seperti ESP8266 yang hanya memiliki pin ADC A0. Di ESP826 pin ADC-nya hanya bisa menghitung dengan 10 bit. Sementara untuk ESP32 ya, device yang saya gunakan itu bisa menghitung dari 10 sampai 12. Nah, saya ingin menggunakan 12 bit karena range-nya lebih banyak. Saya rasa itu akan membuat lebih detail. Jadi saya ingin saksikan analog resolution 12 bit. It properties itu codingan default, Arduino Cloud begin, codingan default, set deboard mention juga, Arduino Cloud printboard juga. Lalu kita masuk ke void loop. Di line 6 ada Arduino Cloud update, itu juga default yang akan berguna untuk pemrograman di IoT Cloud. Masuk ke line 71, ini line 70 komenan dari line 67 sampai 70 ini hanya sekedar komen ya, tidak ada gunanya. Saya lupa menghapus saja. Lalu di line 71 ada ADC value, analog read sama dengan analog read in 1. Artinya ada saya deklarasikan sebuah variabel, nama variabel adalah ADC value. ADC value ini sudah saya deklarasikan di atas sebagai pada line 25 sebagai float. Variabel ADC value yang sudah saya deklarasikan tadi, isi datanya merupakan analog read dari in 1. Analog read merupakan pembacaan value analog dari pin ADC yang kita gunakan, dari pin yang kita gunakan, dan tentunya harus pin ADC yang kita gunakan untuk membaca nilai analognya. Nilai analog ini bisa diartikan sebagai nilai tegangan. Ya, nah, terus ada voltase, saya deklarasikan sebagai float di atas. ADC value dibagi dengan 1241. Nah, kenapa saya bagi dengan 1241? Ini berasal dari anggapan saya. Karena ketika nilai ADC value menunjukkan 0, berarti tegangan yang diterima di pin tersebut adalah 0. Tapi ketika ADC value menunjukkan nilai 4095,
dimana bit 12 bit itu maksimalnya di 4095 atau 96. Itu menunjukkan bahwa tegangan yang diterima oleh pin tersebut adalah 3,3 volt atau tegangan maksimal yang dapat diberikan oleh power supply saya. Nah, oleh power yang saya berikan ya. Jadi 1024 ini didapat dari 4095 saya bagi dengan 3,3 volt. Hasilnya 1021 itu untuk mencari voltase. Karena saya tadi balik lagi, karena itu saya asumsikan ketika nilai yang 4095 artinya mendapat tegangan 3,3 volt. Jadi saya bagi aja untuk mendapat hasilnya. Oke, lanjut lagi. Line 76 itu adalah sel printf, itu buat monitor. Tidak terlalu berguna untuk bagian IoT, tapi sangat berguna untuk melihat di aplikasi Arduino. Untuk serial monitor di Arduino IoT Code sendiri sebenarnya kurang asik. Kadang error, kadang bekerja, somehow bekerja. Jadi sebenarnya saya untuk melihat serial monitor itu lebih enak untuk di bagian aplikasi Arduino. Lalu ada suhu sama dengan minus 32, sekian dikali dengan voltase tambah 52,9 sekian. Nah, variabel suhu tadi adalah sudah saya deklarasikan di atas secara global. Nah, angka-angka ini berdasarkan dari nilai yang kalibrasi yang saya dapat. Saya mengkalibrasikan dari 7 derajat sampai 25 derajat, dan nilai yang dapat adalah min 32 di grafik suhu dan tegangannya saya mendapat ini min 32 sekian. Saya dapat fungsi grafiknya. Untuk mendapatkan fungsi grafiknya sendiri saya menggunakan aplikasi Graph. Di aplikasi itu saya memasukkan data-data yang saya dapat dalam bentuk SY, bidang kartesian. X itu tegangan, Y-nya sebagai suhu. Lalu akan saya dapat voltasenya seperti ini, fungsi waktunya seperti ini. Kalau serial print lagi, balik lagi itu berguna untuk di aplikasi Arduino nya. Lalu saya delay 300. Ya, delay ini untuk mengulangi delay untuk lalu mengulangi loopnya lagi. Sebenarnya tidak pakai delay juga bisa aja, tapi saya terbiasa pakai delay. Oke, ini untuk codingan bagian sensor saya menggunakan sensor termistor NTC yang saya menggunakan sensor PTC yang tegangannya akan naik, resistansinya akan naik ketika suhunya naik. Ya, atau kebalikannya, saya lupa. Singkat saya menggunakan termistor PTC. Lalu kita balik ke tampilan IoT-nya. Bisa lihat sensor suhu saya sedang saya hidupkan. Ada di sebelah saya, barangnya nggak bisa dipindah karena meja saya nggak mencukupi untuk menghalangi saya untuk memegangnya. Saya sedang masukkan sensor saya ke dalam air yang saya dinginkan menggunakan kulkas pendingin mini yang kami buat. Bisa lihat suhu saya ini berada di 21 derajat. Untuk sensor saya sendiri ada sedikit keanehan yang saya dapati, yaitu ketika penghitungan mulai dari 20 sampai 28, sensor suhunya
cenderung tidak stabil dibandingkan dengan ketika mendapat suhu dari 7 sampai 7 sampai 19. Ketika 7 sampai 19 sensor relatif stabil. Mungkin errornya hanya sampai 1% saja, hanya sampai 0,5 derajat. Tapi kalau di angka 20 Celcius ke atas, sensor kerap kali tidak stabil. Terkadang bahkan mau sampai ke 34 tapi langsung balik lagi ke 22. Range tidak stabilnya jika itu plus minus 2 Celcius. Jadi jika saya ini tekanan yang saya dapat tadi saya hitung juga dengan termometer raksa di suhu 21 derajat. Jadi sensor saya akan menunjukkan nilai dari 20 sampai 24 19 sampai 23 derajat, 23-24 derajat. Ini tampilan IoT-nya. Ini tampilan IoT di laptop. Kalau kita mau lihat di HP juga bisa. Kita bisa lihat juga contohnya di HP dari laptop. Nah, inilah tampilan yang akan saya dapat ketika saya ingin melihat tampilan IoT saya di dalam HP. Kalau yang ini tampilan desktop. Oke, baik, sekian bagian dari pengukuran pengodingan sensor dan tampilan IoT dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan tugas akhir mengenai kulkas mini dengan Peltier. Saya perwakilan Melvini Tamba dengan teman saya Esther Jonelin Laya. Kelompok 4 sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Esther Junelin Laya, Hardi BTH Tapea, saya sendiri Melvini Tamba, yang keempat Muhammad Rafli, yang kelima Rizka Amalia Harahap. Yang pertama kita masuk ke abstrak. Dalam tugas besar ini, judul yang kami ambil adalah kulkas mini dengan menggunakan Peltier. Pendingin dengan Peltier Thermoelectric Cooler menggunakan modul TEC 12710 untuk mengetahui temperatur yang dicapai pada media yang memberikan inovasi baru dari modul Peltier guna mengurangi komponen pada pendingin konvensional pada umumnya. Dengan memanfaatkan proses kalor pada saat modul Peltier dilewati arus, maka alat ini memindahkan panas dari satu sisi ke sisi lain. Biasanya menghasilkan perbedaan panas sekitar 3-40 derajat Celcius. Pengujian dilakukan 3 kali untuk volume air yang sama tetapi dengan jenis yang berbeda-beda. Sebelum memasukkan cairan, alat pendingin dihidupkan terlebih dahulu selama 1 menit untuk mendinginkan ruang dalam kulkas mini tersebut. Lalu cairan dimasukkan dan didiamkan selama 30 menit, lalu dilihat suhu akhirnya dengan menggunakan sensor suhu dan termometer air raksa. Untuk pendahuluan boleh langsung dijelaskan teman saya. Baik, sebelum masuk ke bagian pendahuluan, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menghidupkan kamera dikarenakan sedang perjalanan menuju tempat kerja praktik. Pada bagian pendahuluan ini, sudah bisa dipastikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan alat-alat elektronik. Salah satunya yaitu kulkas. Kulkas merupakan salah satu alat perangkat elektronik yang digunakan sebagian rumah tangga di rumah. Bahkan supermarket menggunakan alat elektronik ini karena fungsinya untuk menyimpan makanan atau minuman dalam kondisi yang suhunya rendah, yang dipertahankan dengan cara menurunkan suhu pada makanan atau minuman yang didinginkan. Oleh karena itu, lemari es atau biasa disebut kulkas ini sangat diperlukan untuk menurunkan suhu pada makanan ataupun minuman. Tetapi sampai sekarang, untuk dibawa kemana-mana, oleh karena itu diperlukan transformasi lemari es agar dapat dibawa kemana-mana. Sehingga dengan permasalahan tersebut, kami memiliki ide dan tertarik untuk membuat kulkas. Kita lanjut ke bab 2, yaitu landasan teoritis. Yang pertama, sensor suhu.
Sensor suhu merupakan suatu komponen yang dapat berubah besaran menjadi besaran listrik sehingga bisa mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas ataupun dingin yang dihasilkan dari suatu objek sehingga dapat memungkinkan untuk mendeteksi gejala perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Sensor suhu merupakan keluarga transducer. Contoh peralatan listrik atau elektronik yang menggunakan sensor suhu yaitu termometer suhu ruangan, termometer suhu badan, kulkas, dan masih banyak lagi. Ada beberapa jenis sensor suhu dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan aplikasinya, yaitu termostat, termistor, resistive temperature detector atau RTD, thermocouple, dan lain-lainnya. Jenis temperatur suhu ada dua, yaitu kontak temperatur sensor dan non-kontak temperatur sensor. Kontak temperatur sensor merupakan sensor suhu yang memerlukan kontak fisik, sementara non-kontak temperatur merupakan suhu yang mendeteksi perubahan suhu menggunakan konveksi dan radiasi, sehingga tidak memerlukan kontak fisik. Yang kedua kita masuk dengan Peltier. Peltier bukan alatnya. Berdasarkan sejarah, Peltier ini merupakan suatu efek yang terjadi pada komponen elektronika. Untuk mempermudah penyebutannya, Peltier lebih dikenal sebagai sebuah alat pendingin. Komponen elektronika yang menghasilkan efek Peltier yaitu thermoelectric cooler atau biasa disebut DEC. Dengan rangkaian tertentu, tegangan listrik yang dialiri komponen ini dapat menghasilkan efek panas dari suatu sisi dan efek dingin pada sisi lainnya yang secara bersamaan. Kondisi tersebut disebabkan karena TEC berfungsi sebagai pemompa panas dari sisi dingin menuju sisi yang keluarnya panas. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu pendingin. Sistem pendinginan adalah suatu sistem penstabilan suhu pada mesin mobil. Sistem ini bekerja ketika mesin mobil telah mencapai suhu tertentu. Sistem pendingin adalah suatu penstabilan temperatur suhu pada mesin mobil sehingga akan bekerja seperti mesin mobil telah mencapai suhu tertentu. Pada kondisi tersebut, cairan pendingin melakukan sirkulasi agar panas pada mesin dapat berpindah. Yang selanjutnya pengukuran ADC. Rangkaian perubah input sinyal analog atau biasa disebut ADC adalah sinyal kontinu terhadap waktu yang kemudian berubah menjadi output sinyal digital. Kita tahu bahwa komputer hanya dapat membaca sinyal biner, sementara pada dunia nyata harus secara kuantitas analog, yang dimana ini merupakan tekanan, suhu, kelembapan, kecepatan, dan sebagainya. Kita lanjut ke microcontroller. Microcontroller adalah sebuah sistem komputer di keseluruhan atau sebagian elemennya dikemas dalam suatu chip IC. Hal tersebut menyebabkan seringnya chip mikrokomputer. Mikrokontroller sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai pemrosesan atau prosesor, memori, input dan output. Biasanya pada mikrokontroller terdapat beberapa chip yang digabungkan dalam satu papan rangkaian. Perangkat ini sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus, sehingga aplikasi yang diisikan dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated. Mikrokontroller ini harganya umumnya relatif murah dibandingkan dengan komputer lainnya yang perangkatnya terbilang sederhana. Baik, pada bagian metodologi, yang pertama adalah alat dan bahan. Pada pembuatan kulkas mini Peltier ini, perancangan alat dan bahan dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan mikrokontroller ESP32, lalu kipas atau Peltier sendiri, lalu ada adaptor bertegangan 10 ampere, lalu ada PCB bolong, ada pasta, kabel-kabel, solder. Yang terakhir adalah kita buat yang pertama yaitu deklarasi variabel suhu secara global, lalu deklarasi pin 36 sebagai input, lalu deklarasi ADC value sebagai pembacaan analog dan pin input. Setelah mendapat nilai suhu akan terlihat. Nah, kita masuk ke hasil dan analisis. Yang pertama, karakterisasi sensor. Nah, pada saat kami menguji alatnya, pada saat suhu 29 derajat Celcius, tegangan yang dihasilkan itu 0,76. Pada saat suhu 26 derajat Celcius, tegangan yang dihasilkan 0,853. Pada saat suhu 23,5 derajat Celcius, tegangan yang dihasilkan yaitu 0,92. Pada saat suhu 18
tegangannya 1,079 volt. Pada saat 15 derajat, tegangannya 1,179 volt. Pada saat suhu 12 derajat Celcius, tegangan yang dihasilkan 1,293 volt. Dan yang terakhir, pada saat suhu 9 derajat Celcius, tegangan yang dihasilkan 1,40 volt. Bisa kita lihat dari karakterisasi sensor ini, semakin kecil suhunya, maka tegangannya semakin besar. Nah, dilakukan pengukuran menggunakan sensor suhu pada air. Pengukuran dilakukan menggunakan alat ukur standar, yaitu termometer air kelasa, dan mengukur sensor suhu termistor. Setelah dilakukan pengukuran dan kalibrasi pada sensor suhu, maka didapatlah fungsi transfer dari sensor suhu yang dipakai, yaitu X sama dengan min 31,52310078 dikali X tambah 52,63127,697 dan R pangkat 2-nya itu 0,9969. Nah, dari fungsi transfer yang baru saja yang didapatkan dari hasil sebelumnya, didapatkan plot grafik hubungan antara tegangan dan suhu. Bisa kita lihat pada gambar di atas, merupakan fungsi hubungan suhu dan tegangan. Untuk yang berikutnya ini ada hubungan waktu dan penurunan suhu pada permukaan peltier, yang dimana semakin rendah suhunya maka grafiknya akan menurun. Nah, saat dilakukan pengujian hubungan waktu dan penurunan suhu pada permukaan peltier, didapat penurunan suhu dari sekitar 32 derajat turun sampai 11 derajat Celcius. Penurunan terjadi dari pukul, kami mengujinya di pukul 1:34 sampai pukul 1:37. Nah, penurunannya ini terjadi selama 3 menit. Penurunan dapat terjadi cepat karena pengukuran dilakukan pada permukaan peltier sehingga sensor suhu langsung menangkap suhu dari permukaan peltier. Nah, untuk hasil dari alat ini digunakan pemrograman. Nah, kode pemrograman yang kami gunakan bisa kita lihat pada laporan ini. Setelah dilakukan pemrogramannya, kita masuk ke D, pengujian dengan bahan uji minuman kaleng. Pengujian dengan menggunakan minuman kaleng kami lakukan 2 kali. Pada pengujian pertama, suhu awal air yaitu 28 derajat Celcius, dan air dengan wadah kaleng dimasukkan ke dalam pendingin mini, yaitu pada pukul 20:18 malam. Pengujian kami lakukan selama 30 menit. Setelah 30 menit pada pukul 20:48 WIB, suhu akhir air dalam wadah yang kami dapat yaitu 25 derajat Celcius. Pada pengujian yang kedua, suhu awal air diukur menggunakan termometer raksa yaitu 27 derajat Celcius. Lalu air dengan wadah kaleng kami masukkan ke dalam pendingin ini pada pukul 21:07 WIB. Pengujian kami lakukan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kami mengeluarkan air dalam wadah dan mengukur suhu menggunakan termometer air raksa. Suhu akhir air dalam wadah yaitu 25 derajat Celcius pada pukul 21:27 WIB. Kita masuk ke E, analisis data penurunan suhu bahan uji minuman kaleng. Pada waktu yang pertama, waktu di pukul 20:18, suhunya itu 28 derajat Celcius. Pada saat pukul 20:48 WIB, penurunan suhu yaitu 25 derajat Celcius. Pada saat pukul 21:07 WIB, penurunan suhu sebesar 27 derajat Celcius, dan pada saat pukul 21:27, penurunan suhu sebesar 24 derajat Celcius. Pada percobaan pertama dari pukul 20:18 sampai 20:48 diukur dalam waktu 30 menit. Penurunan suhu terjadi sebanyak 3 derajat Celcius. Lalu pada percobaan yang kedua dari pukul 21:07 WIB sampai 21:27 diukur dalam waktu 20 menit. Penurunan suhu yang terjadi sebanyak 3 derajat Celcius. Hal tersebut dapat terjadi karena jenis peltier yang kami gunakan. Peltier yang kami gunakan membutuhkan tegangan sebesar 10 ampere. Kemungkinan karena besar ampere yang dibutuhkan, maka akan lebih sulit bagi peltier untuk mendinginkan ruangan atau alat kami. Kemungkinan lain yaitu terjadi karena pada peltier yang kami gunakan pada saat pengujiannya, hubungan waktu pada saat permukaan peltier, penurunan suhu yang didapat lebih dari 15 derajat Celcius.
Dari percobaan yang sudah kita lakukan mengenai kulkas mini tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama alat yang kami gunakan memakai peltier 10 ampere. Yang kedua, garis linear yang didapat sudah lurus beserta fungsi transfer pada R kuadrat sudah didapat. Yang ketiga, pada saat melakukan pengujian hubungan waktu dan suhu pada permukaan peltier, penurunan suhu menjadi lebih dari 15 derajat Celcius. Yang keempat, kemungkinan terjadi kesalahan pada peltier sehingga penurunan suhu yang terjadi tidak maksimal. Yang kelima, penurunan suhu alat pendingin kami belum memenuhi kriteria untuk sekarang ini. Lalu untuk referensinya ada 4, itu dapat kita lihat. Next, ke bawah adalah lampiran hasil kerja kami yang sudah terpasang. Terima kasih. Mungkin sekian dari pemaparan kami untuk laporan tugas akhir. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.